keadaan sehat semua ya. Di samping ibu, bunga-bunganya udah pada segar semua loh. Gimana dengan anak-anak semua yang di rumah? Apakah sudah pada segar-segar semuanya? Sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita persiapkan juga buku Endes Sekolah Minggu. Jadi semua anak-anak di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Semua, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami mau ibadah, berkati ibadah ini agar kami dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos
Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nama saya Gilbert dari kelas kasih. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah menemani kami sepanjang kami tidur. Dan pagi ini Tuhan telah membangunkan kami. Dan pagi Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti dengan apa yang Kau harapkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian, apakah di sini masih ada yang mengantuk? Atau jangan-jangan belum mandi? Atau belum sarapan? Nah, kalau kita mau beribadah, mari kita persiapkan diri kita. Maunya sebelum ibadah, kita mandi dulu, sarapan, pakai baju yang rapi dan bersih. Lalu kita siapkan semua perlengkapan kita untuk mengikuti ibadah. Misalnya siapkan Alkitab, siapkan buku lagu pujian, mungkin itu buku ende sekolah minggu atau kidung jemaat, supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, sini ada yang belum mandi ya. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Hari ini firman Tuhan yang coba kita renungkan tertulis di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo. Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita buka ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah dapat? Kita sama-sama bacakan ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan,
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Baik, demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, saya mau tanya, dalam seminggu yang lalu apa yang sudah anak-anak lakukan? Apakah sudah melaksanakan firman Tuhan? Atau malah melanggar firman Tuhan? Mungkin ada dilanggar satu titah, misalnya titah kelima, melawan orang tua. Ada ya? Nah, lain kali jangan dilakukan lagi ya. Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Imannya tumbuh. Seperti yang pernah kita dengarkan firman Tuhan beberapa hari yang lalu kan? Nah, ingat nggak? Minggu lalu Tuhan berpesan apa? Tertulis di mana? Ayo, ada yang ingat? Iya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Melalui ayat itu Tuhan mengingatkan kita agar senantiasa ingat akan ajaran-ajaran baik. Ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan melalui firman Tuhan di Alkitab dan juga melalui nasihat-nasihat orang tua. Tuhan kan tidak ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang nakal. Orang tua juga seperti itu kan? Nah, jika kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran orang tua, akan tumbuh apa? Buah-buah roh itu. Ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Ayo, tertulis di mana? Ada yang ingat? Ini khotbah kita 2 minggu yang lalu, tanggal 18 Oktober. Ya, tanggal 18 Oktober ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ada 9 buah-buah roh. Kalau kita sudah menghadirkan Tuhan dalam diri kita, 9 buah-buah roh itu akan hadir. Kita akan bisa menjadi anak yang baik, menjadi kesukaan bagi Tuhan, kesukaan bagi orang tua, kebanggaan bagi orang tua juga. Nah, anak-anak, hari ini Tuhan mengingatkan lagi untuk menunjukkan kembali bahwa jika 9 buah-buah roh itu ada dalam diri kita dan kita melaksanakan ajaran dari orang tua, mengikuti nasihat orang tua, lalu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, yakinlah hidup kita akan bahagia seperti yang disampaikan Tuhan melalui firman kita hari ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, yang melaksanakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu, hidupnya akan bahagia. Percaya atau tidak? Nah, silakan buktikan. Ketika kita rajin baca kitab suci, rajin berdoa, Tuhan pasti melihat, oh ini anaknya baik. Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan sukacita. Ketika kita bermasalah, ketika kita kesusahan, mintalah kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, aku sedang kesusahan, bantu aku. Tuhan pasti akan menolong. Nah, adik-adik tahu nggak, anak tahu nggak bahwa Mazmur 119 ini unik. Kenapa? Karena ternyata Mazmur 119 ini merupakan pasal di
kitab ini yang jumlah ayatnya sangat banyak. Ayo, ada berapa ayat di Mazmur 119? Coba buka Alkitabnya, lihat. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 176. Luar biasa. Ini pasal yang banyak ayatnya. Tapi Tuhan pagi hari ini mengingatkan cukup dari 8 ayat saja. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kitab Mazmur ini isinya apa? Kita akan melihat situ akan banyak syair-syair yang indah, puji-pujian, nyanyian sebagai bentuk ucapan sukacita atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita baca satu persatu. Kalimatnya bagus sekali. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, kalau kita lihat di Mazmur, ternyata ayatnya bagus-bagus kalimatnya. Itu adalah lagu puji-pujian kepada Tuhan, sekaligus ucapan syukur. Dan juga mengingatkan kepada semua umat agar senantiasa percaya kepada Tuhan dalam segala situasi pun. Ingat akan Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetaplah ingat akan Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan selalu mendengarkan semua cerita anak-anak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi pagi ini Tuhan berpesan agar kita tetaplah rajin baca kitab suci, rajin berdoa, sehingga roh Tuhan ada pada kita. Buah-buah roh itu akan muncul dalam kehidupan kita. Kita akan selalu menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan semua, membawa sukacita dan menjadi kesukaan juga bagi Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anak yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh kasih, karena dia selalu menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Setuju? Jadi anak-anak mau berjanji mulai hari ini harus mengubah perilakunya. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua, jangan dilakukan. Tapi lakukanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membahagiakan orang tua. Ya anak-anak, mau berjanji mulai hari ini aku bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita dalam segala kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengingatkan kami agar senantiasa ingat akan ajaran dari Tuhan, ajaran orang tua, sehingga Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kami, dan 9 buah-buah roh itu bisa hadir dalam kehidupan kami juga. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami berdoa buat orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan sukacita dan rezeki juga Tuhan Yesus, agar kiranya rezeki yang Kau berikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, semakin melengkapi kebahagiaan kami dalam keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Dan kiranya di hari yang akan datang Tuhan Yesus, kami bisa beribadah lagi di gereja dan berkumpul dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bermohon Tuhan, kiranya Engkau juga memulihkan seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Jauhkanlah Tuhan virus corona, agar kami bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat selama ini. Berkati ya Tuhan pikiran kami, ucapan kami dan tindakan kami, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.